Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan, dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar, penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum, keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek, lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition.
dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara, mau apa tidak saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih? Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam, melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya nasibnya hanya sekedar jaga rumah. Imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bupet, dilepit. Jangan ikut ke pasar man, kalau kamu ikut ke pasar timbangan saya nggak bisa curang man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Wah, apel man, jangan ikut man lo, kalau ikut gua nggak bisa macem-macem man nih man. Ketinggalanlah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar, karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Ngetok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni, yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan, disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja nggak ada ngartinya, cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan.
Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu, tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita. Dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan, cenderung membentuk Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat kelas korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi, nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti, nak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu nggak ada, nanti lu makan apa, tong? Perkara anak mau menyembah apa, itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan,
Kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Nih, iman yang begini nih yang kesenggol supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantep mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sampean. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun, menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, ya Allah, sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor, bos. Kita Fir'aun, ada apa? Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Masito. Masito? Tangkap, tangkap. Masito? Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya? Iya. Memangnya kenapa? Siapa Allah itu Masito? Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga. Lah, jadi saya ini kau anggap apa Masito? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Masito gendeng sampean.
Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya, Mas Ito. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah. Tidak bisa, Mas Ito. Tidak bisa Fir'aun, kata Mas Ito. Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu? Tetap. Dan kamu tahu resikonya? Apa? Kamu akan saya siksa, Mas Ito. Silahkan. Kamu berani? Demi iman. Kamu memang gila, Mas Ito. Firaun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu, Mas Ito, ya. Apa boleh buat? On Firaun, tentu manggilnya On. Tidak cuma sekedar saya siksa, Mas Ito, kamu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak takut mati? Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, On. Tidak cuma kamu, Mas Ito, anak-anakmu akan saya bunuh. Boleh. Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya soal itu, Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untayan air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman. Tidak cuma anak-anakmu, Mas Ito, suamimu akan saya bunuh. Silahkan. Mangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, siapkan tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas. Nah, Mas Ito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas. Sudah. Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Firaun, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Mas Ito, lihat, anakmu yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Algojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Mas Ito dengan air mata berurai membasahi pipi, menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan, nak. Ibu sayang kepadamu, ibu cinta kepadamu, nak. Tapi ini akidah. Ini lebih mahal dari segalanya, nak. Ibu ikhlas.
Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu nak, jaga teguh iman, jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga dan selanjutnya masih toh sendiri sampai kemudian suaminya, seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau masih toh suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian. Bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya. Lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir. Yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat, bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua. Tidak. Semua harus punya mobil. Tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung. Tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya. Kenapa? Yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya. Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan. Dan kesempatan itu kadang-kadang ada tapi ditutup. Ada tapi tidak disalurkan. Ada tapi kadang-kadang jatuh ke tangan manusia yang tamak bin rakus alias serakah. Sehingga dengan demikian maka kesempatan ini sulit untuk teralirkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian maka apabila bisnis ini dilandasi dengan nilai-nilai iman, motivasinya tentu karena iman. Keuntungan yang didapat akan kembali untuk menyinari keimanan, sebagaimana yang dicontohkan misalnya oleh seorang sahabat Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Pengusaha tangguh, bisnis bidangnya, tapi keuntungannya jelas dialirkan buat kepentingan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua setelah beriman kepada Allah juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh,
bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan selanjutnya, tetapi juga mengikuti ajaran yang dibawa oleh para rasul dengan menyadari konteks daripada diutusnya rasul itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seluruh rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat la ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah, Musa Rasulullah. La ilaha illallahnya itu sama. Seluruh dari Rasul yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena asam beling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, Nuh ajarkan kepada umatmu aku Esa. Diutus lagi Nabi Ibrahim, Ibrahim sampaikan kepada umatmu aku Dua. Diutus lagi Nabi Isa, Isa ajarkan kepada umatmu aku Tiga. Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh Rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para Rasul. Dari zaman ke zaman, prinsipnya membawa akidah dan syariah. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana Rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluarsa, terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya, itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gamisnya kalah kalau Superman mah.
Kalau dia ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya, mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Gibb dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Ialah kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanism, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, seolah-olah Islam adalah buatan bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gibb misalnya dan beberapa teman-temannya yang lain menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan suudzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad.
Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah, berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama, tapi untuk membela agama. Karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita. Darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah. Tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam, semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama, walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan, menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah, berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu.
Yang kedua, da'watun nasi ilal haq, berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir. Yang ketiga, mujahadatun nafsi bittahalli bil makarim wattakhalli 'anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang? Menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri? Dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minasyubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal subuhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan, dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita nggak mau menempuh. Minuman keras haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng, nah kalau nggak teler mah kagak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng. Itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majalisis su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi dalam sebaik syairnya, man asyaral asrafa asa musyarrafan wa mu'asyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian gak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi tuh kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget tuh. Salah milih temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin dulu.
Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silahkan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom, nggelenggem di rumah, ngitungin kasok mulu. Bergaulah. Dengan bergaul nuansa pandangan wawasan terbuka. Dengan bergaul banyak yang kita serap dari pergaulan, tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Dia kenal penjahat boleh untuk terhindar dari kejahatannya, tapi jangan lupa kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad, dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya duluan dah, duluan, ntar saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian, kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang daftar. Banyak, bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad. Meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya nggak bisa teler, kayaknya kuno banget. Nah, rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler begitu, nggak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas santri, datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, klepok. Celeng, saudara-saudara. Maklum angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu 'alan nasihati wal 'amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira ngegetok jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasud. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Apa jadi gua lu bilangin? Tuaan gua sama lu. Tuaan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, lu ngasih tahu gua, lu sunat, gua yang mangkuk lo. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat. Karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas.
Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Siano katanya enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain? Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Enggak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger si ano. Udah dah, nyambung dah. Kalau udah ano juga ano. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad, menyantuni yatim piatu, jihad, mengembangkan majelis taklim, jihad, memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu 7 turunan kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah, jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar." Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.